Shalom, puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan yang terlalu sempurna sehingga kita boleh ada sampai dengan saat ini dalam keadaan yang sehat. Semua karena kasih, semua karena cintanya Tuhan sehingga perlindungannya dinyatakan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Kita angkat satu pujian, Tuhan Kau berikan cintamu. Namun terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kesempatan kami dapat beribadah kembali Bapa. Sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi hadirat Allah nyata di tempat di mana kami berada. Kami percaya tangan Tuhan selalu terulur bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya kepadamu dan berharap kepadamu Bapa. Engkau melihat setiap kerinduan hati kami datang dengan sukacita, dengan segala kerendahan hati ya Bapa. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan sukacita kita angkat satu pujian ini. Biarlah ini menjadi isi hati kita yang terungkap atas kasih kita kepada Tuhan dan cinta kita kepadanya. Tuhan Kau berikan cintamu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tanganmu, warnai hari hidupku. Bersamamu ku tak akan gentar. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan tanah hati kita yang paling subur, agar setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan oleh hambanya benar-benar dapat bertumbuh dan berakar di dalam setiap kehidupan kita. Tidak hanya itu, bahkan kita bisa menghasilkan buah, semua demi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan satu pujian ini. Biarlah pujian ini mengingatkan kembali kepada setiap kita bahwa Tuhan ada di dalam setiap kondisi kita, apapun yang kita alami, apapun yang menjadi keberadaan kita saat-saat ini. Dikatakan dalam pujian ini di bagian lirik dia berkata, sekalipun di dalam lembah kekelaman, Tuhan selalu ada. Biarlah pujian ini menjadi berkat bagi setiap kita. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta
Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Takkan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami, Bapa, sebab firman-Mu lah yang menjadi kekuatan hidup kami, Tuhan. Mari berbicara bagi setiap kami, Bapa, yang lemah mendapatkan kekuatan yang baru, yang sakit mendapatkan kesembuhan, ya Bapa, yang ada di dalam duka cita Tuhan sudah gantikan dengan sukacita, ya Bapa. Mari Tuhan berbicara bagi setiap pribadi, kepada setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah kami masing-masing, ya Bapa. Bahkan untuk setiap orang yang mendengarkan Tuhan acara ini, ya Bapa, menyaksikan ibadah ini, ya Bapa, juga bisa mendapatkan berkat yang sama. Mari Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Hendra Pandian yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai beliau menjadi saluran lidah-Mu Tuhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ibadah ini kita akan mendengarkan renungan singkat firman Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Tuhan selalu menolong hidup saudara dan saya di tengah menghadapi tantangan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam hidup ini ketika Tuhan masih mempercayakan kita hidup pada saat ini, itu adalah anugerah dan kebaikannya yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Dan jika Tuhan masih mempercayai kita untuk bisa menjalani hidup ini, mari kita terus bekerja, melayani Tuhan, terus memuliakan nama Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang pertolongan Tuhan di dalam masa kesesakan. Pertolongan Tuhan dalam masa kesesakan. Kesesakan tidak bisa dipisahkan dari hidup manusia. Kesesakan selalu ada, atau persoalan itu selalu ada dalam hidup kita sebagai manusia. Siapapun saudara, dimanapun saudara berada, siapapun kita, dimanapun kita berada, kesesakan itu seperti teman hidup yang selalu ada bersama dengan kita. Tapi jangan lupa, teman hidup sejati kita itu bukan kesesakan, tapi Tuhan Yesus yang setia untuk menolong hidup saudara dan saya. Amin. Yesus adalah penolong yang setia, artinya Dia tidak pernah berhenti untuk menolong saudara dan saya. Selama 3,5 tahun Yesus berada di muka bumi, Dia selalu memberi pertolongan tanpa henti-hentinya. Setiap saat orang yang datang kepada Dia, Dia selalu memberi pertolongan. Dia menolong lewat Roh Kudus supaya orang mendapatkan jalan keselamatan. Dia menolong dengan cara memakai masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia, sehingga manusia bisa mengenal Allah. Dan Tuhan itu begitu setia dan tidak pernah berhenti untuk menolong. Yesus adalah penolong yang tepat waktu, artinya pertolongannya bukan biasa-biasa, tetapi pertolongannya selalu ada dalam waktu atau momen-momen yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab itu biarlah kita selalu membangkitkan harapan kita di dalam
Tuhan Yesus, sehingga kita terus menikmati pertolongannya yang hebat. Yesus adalah penolong dalam kesesakan. Alkitab berkata demikian. Untuk itu firman Tuhan ini saya akan dasari dalam pembacaan kita dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat 3, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Nah, Allah itu adalah tempat perlindungan di dalam dan kekuatan dalam kesesakan, dan sangat terbukti pertolongannya. Sebab itu harapan Bapak Ibu Saudara dan saya, harapan yang terbaik dalam hidup ini, biarlah kita selalu berharap kepada Dia. Ada rahasia yang simpel untuk kita bisa mengalami pertolongan Tuhan, dan saya ingin berikan tips yang sederhana bagaimana rahasia simpel untuk terus menikmati pertolongan Tuhan. Yang pertama, hidup di dalam perlindungan Tuhan. Itu ayat 2 kita bisa baca dengan jelas. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Kekuatan yang terdasar di dalam dunia ini bukan uang, saudara. Kekuatan yang terdasar dalam dunia ini bukan kepintaran, saudara. Kekuatan yang terdasar dalam dunia ini bukan jabatan, bukan apa yang dunia bisa berikan. Tapi kekuatan yang terdasar itu adalah datangnya dari Tuhan. Sebab itu rahasia simpel untuk kita alami pertolongan Tuhan. Mari yang pertama, hidup tetap dalam perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan selalu adalah jalan yang terbaik untuk kita menempatkan hidup kita di sana. Bapak Ibu Saudara, jika kita senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, saya percaya Tuhan itu selalu akan menyatakan kekuatan yang luar biasa. Dan hanya orang yang mau berlindung kepada Dialah, maka dia akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Goncangan terjadi di hari-hari ini. Dikatakan dalam ayat 3 dan yang 4, ayat 3 dan 4. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang ke dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang geloranya. Nah, kita bisa melihat goncangan yang terjadi hari ini membuktikan bahwa apa yang diandalkan oleh manusia itu terbatas. Ya, orang berkata Cina memiliki pengetahuan pengobatan tradisional dan modern yang terhebat di dunia. Tapi kita bisa melihat Cina dalam kemampuan medisnya juga terbatas. Orang berkata negara yang terkuat superpower adalah Amerika. Tapi kita bisa melihat Amerika dalam segala kekuatan dan kemampuannya juga terbatas. Orang berkata bahwa saya juga melihat juga di dalam berita-berita bahwa produk kesehatan yang paling terbaik nomor 2 adalah Italia. Tapi kita bisa melihat apa yang terjadi di Italia. Justru di sana mereka juga kewalahan mengatasi masalah yang dihadapi di hari-hari ini. Itu menunjukkan bahwa semua yang ada dalam dunia ini terbatas. Teknologi, media, medis, perawat, dokter banyak terkapar, membuktikan semua yang dimiliki manusia itu terbatas. Hanya Tuhan yang tidak terbatas. Makanya kita harus tetap berlindung kepada Tuhan dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Apapun yang kita hadapi di hari-hari ini, mari tetap berlindung kepada Tuhan, karena Dia sumber kekuatan yang luar biasa. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dan ayat 9 berkata, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Artinya hanya dalam berlindung kepada Tuhan, hati kita akan menjadi tenang. Sekali lagi saya katakan, semua yang diandalkan manusia sementara bergoncang hari-hari ini. Tapi kalau saudara datang berlindung kepada Tuhan, ini adalah suatu alamat yang paling tepat. Saudara akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Jadi simple sekali, sederhana sekali. Ketika kita ada dalam kesesakan, ketika kita ada dalam kegoncangan dalam hidup ini, mari kita bisa datang kepada Tuhan. Mari kita datang berlindung kepada Tuhan, sehingga kita mendapatkan kekuatan yang baru. Yang kedua, rahasia simple untuk alami pertolongan Tuhan dalam kesesakan. Alami kehadiran Tuhan dalam konteks iman. Itu kita baca dalam ayat yang ke-6 dan ke-8. Dikatakan Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah
Yakub, Allah Yakub. Bapak Ibu Saudara, pada poin yang kedua kita lihat di sini, cara terbaik yang simpel untuk menikmati pertolongan Tuhan, bahwa alami kehadiran Tuhan dalam konteks iman. Seringkali kita datang mengalami Tuhan dalam konteks liturgi. Hari Minggu kita ibadah, hari-hari tertentu kita punya jam doa. Kita terkonsep dalam konteks berpikir liturgi, sehingga kita tidak punya konteks iman yang benar. Tapi Tuhan rindu, Alkitab mengajarkan kita pada saat ini untuk bisa menikmati pertolongan Tuhan dalam kesesakan. Mari alami kehadiran Tuhan dalam konteks iman. Kita tidak boleh terbiasa dalam pengalaman-pengalaman yang ada dalam hidup kita. Mungkin karena kita setiap hari punya waktu, jadwal liturgi, bahkan jam ibadah kita terkuasai oleh liturgi, sehingga kita tidak bisa memahami lagi kehadiran Tuhan secara benar. Tapi pada saat ini Alkitab mengajarkan kita, mari alami kehadiran Tuhan dalam konteks iman, sehingga kita membiasakan, menghidupkan, membangun gaya hidup yang benar-benar. Dengan gaya yang seperti demikian, sehingga dimanapun kita berada, apapun yang kita alami, tetap hati kita tetap melihat kepada Tuhan yang benar hadir bersama dengan kita, bersiap untuk menolong kita. Kehadiran Tuhan dalam konteks iman cirinya menghadirkan hadiratnya yang dapat mengubah hidup. Kehadiran Tuhan dalam konteks iman cirinya menghadirkan hadiratnya yang dapat mengubah hidup. Kehadiran Tuhan dalam konteks iman cirinya menghadirkan rema pencerahan dan akal budi kita. Pikiran yang buntu, pikiran yang tidak energik lagi akan dicerahkan oleh kehadiran Tuhan. Sebab itu mari kita datang kepada Tuhan, mencari, mengalami Tuhan, alami kehadirannya dalam konteks iman, maka kita akan menemukan hadiratnya yang dapat mengubah hidup kita. Kita akan mengalami hadiratnya yang dapat menghadirkan pencerahan dalam akal budi kita atau cara berpikir kita. Bahkan kita akan melihat ada kekuatan Tuhan yang luar biasa yang memampukan kita menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Yohanes 7 ayat 38 berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Ini membuktikan bahwa alami Tuhan dalam konteks iman itu sangat penting. Bukan mengalami Tuhan dalam konteks liturgi saja. Kita tidak bisa terpisah dari liturgi. Bukan kita mengalami Tuhan dalam konteks perasaan atau logika dan pengalaman-pengalaman kita saja. Kita terbiasa dalam hal itu dan tidak bisa terpisahkan. Tapi Tuhan mau dalam kondisi apapun juga yang kita alami dalam hidup ini. Mari kita alami Tuhan selalu dalam konteks iman. Dan hanya ini yang membuat kita berkenan di mata Tuhan. Alkitab berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Mari alami Tuhan dalam konteks iman. Tip yang sederhana yang saya sampaikan pada saat ini, rahasia simple untuk alami pertolongan Tuhan saat dalam kesesakan, hidup dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua, alami kehadiran Tuhan dalam konteks iman. Dan yang terakhir, tetap bersikap tenang saat di tengah badai. Ini dalam ayat yang ke-11 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Konteks yang ketiga kita lihat di sini, tetap bersikap tenang. Alkitab berkata bahwa hanya dekat Tuhan kita tenang. Tapi Alkitab juga berkata untuk menjadi tenang di tengah kegoncangan, kita perlu menguasai diri supaya kita dapat berdoa dan selalu terhubung dengan Tuhan. Masalah seringkali mengacaukan cara kita berpikir sehingga kita tidak tenang dan kita tidak bisa melihat Tuhan sebagai Allah pencipta alam semesta ini. Tetapi dengan bersikap tenang, menguasai diri kita, menguasai jiwa kita, menguasai hidup ini untuk fokus kepada Allah, Alkitab berkata kita akan mengalami sebuah ketenangan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, pada saat ini bagaimana kita bisa menghadapi tantangan yang begitu berat di hari-hari ini. Ada 3 rahasia penting yang sangat sederhana. Hidup dalam perlindungan Tuhan, alami kehadiran Tuhan dalam konteks iman, dan tetap bersikap tenang. Kegoncangan terus akan terjadi dalam dunia ini. Kalimat diam atau tenang artinya selalu menguasai diri, pikiran dan hati di tengah goncangan. Kalimat diam dan tenang artinya Tuhan mau kita percaya bahwa Dia Tuhan penguasa yang memegang segala kendali di atas alam semesta ini. Mari Bapak Saudara, akhirnya saya simpulkan dalam renungan firman Tuhan yang singkat ini. Dekat dengan Tuhan tetap ada masalah, jauh dari Tuhan juga tetap ada masalah. Hanya bedanya dekat dengan Tuhan walaupun ada masalah, kita pasti kuat untuk menghadapinya.
Bahkan Tuhan pasti menolong kita dan memberikan kita jalan keluar. Kiranya berkat firman Tuhan yang sangat simpel dan sederhana ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara, sehingga kita selalu tetap teguh di dalam Tuhan, bahkan terus mencari Tuhan dengan segenap hati. Ingat, Tuhan adalah tempat perlindungan kita dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan memberkati kita semua pada saat ini. Mari kita pujikan sebuah pujian yang dapat menguatkan iman kita kepada Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara lagi dalam persoalan yang sangat berat pada saat ini. Saudara terhimpit dalam kesesakan, tapi percayalah bahwa tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita. Percayalah bahwa telinga Tuhan selalu terbuka untuk Bapak Ibu Saudara. Sebelum itu saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau sumber pertolongan. Bahkan Engkau adalah pertolongan kami yang sangat terbukti. Sebab itu hamba-Mu berdoa untuk umat Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang dalam persoalan, kesesakan. Mungkin mereka ada sakit, mungkin mereka ada di rumah sakit, ataupun mereka berada di mana saja. Tuhan tolong mereka pada saat ini. Berikan kekuatan-Mu yang luar biasa, alirkan kekuatan-Mu yang luar biasa, sehingga yang sakit boleh mengalami kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit apa saja, di bagian-bagian organ tubuh mana saja, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah kekuatan Tuhan mengalir menjamah, menjadikan mereka kuat dan mereka sehat dan mereka kembali untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Lebih dari itu Tuhan, berikan mereka damai sejahtera, berikan mereka sukacita dalam hidup mereka, sehingga mereka mampu menghadapi setiap tantangan yang ada. Terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat kekuatan-Mu. Kiranya lewat berkat firman-Mu, kami boleh senantiasa kuat dan diteguhkan senantiasa. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.